Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk nama saya sendiri Fani Ridho Ananto dengan NIM 1032393 dan kelas HTNC. Oke, langsung saja saya akan membacakan langsung materi yang pertama, itu hak asasi manusia di Indonesia, sejarahnya ya. Oke, jadi untuk yang pertama, hak asasi manusia itu sebenarnya itu sudah muncul pada zaman sebelum kemerdekaan. Nah, untuk ada nih organisasi yang berdiri pada saat itu juga, itu organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, itu yang memperjuangkan hak berpikir bebas dan juga memberikan ikut serta dalam urusan pemerintahan. Organisasi lain juga ada, organisasi Perhimpunan Indonesia dan organisasi Sarekat Islam. Ini juga yang ikut memperjuangkan hak kemerdekaan dan juga ini menolak perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh penjajah pada saat itu. Nah, setelah kemerdekaan, jaminan hak-hak warga negara, jaminan hak-hak warga negara ini akhirnya dimasukkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, namun dalam perjalanannya ini akhirnya kondisi HAM ini sempat naik dan pasang surut. Jadi pada saat masa Orde Baru itu yang dikenal dengan masa otoriter itu. Nah, akhirnya setelah masa reformasi ya, itu pada tahun 1908, itu akhirnya kondisi HAM ini sempat diperlakukan lebih atau mencakup yang lebih besar, diperhatikan dalam urusannya. Akhirnya juga pemerintah membentuk Komnas HAM dan melakukan berbagai kebijakan untuk tujuannya ini, untuk agar warga negara mendapatkan hak asasi seperti itu. Nah, kita langsung masukin materi yang kedua, yaitu ada keadilan gender ya, dari perempuan maupun laki-laki. Keadilan gender ini juga termasuk dalam lingkungan hak asasi manusia, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, itu khususnya pastikan mendapatkan hak yang sama ya, dan juga tidak boleh untuk dibeda-bedakan. Nah, dalam hal ini itu sudah diakui secara hukum di Undang-Undang 1945, yang dimana perempuan itu perlindungan dari kekerasan yang sudah ada seperti Undang-Undang KDRT. Jadi sebenarnya ini keadilan gender ini dalam kasus sehari-harinya ini masih menghadapi banyak tantangan, dari peran perlakuan soal pandangan lama, peran perempuan, dan yang diperlakukan tidak adil. Nah, bagaimana agar ini benar-benar terwujud untuk mendapatkan kesetaraan? Saya merekomendasikan untuk yang pertama nih, kita perlu adanya dorongan dari sistem pendidikan. Yang kedua ada pemberdayaan untuk kebutuhan. Jadi nantinya semua itu harus merangkul dan mendapatkan agar tidak ada diskriminatif. Dan yang ketiga itu juga pemerintah yang dalam berurusan di Komnas Perempuan terutama itu harus betul-betul itu menjaga agar perempuan ini bisa mendapatkan hak yang lebih, tidak ada perilaku yang diskriminatif itu muncul lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi yang ketiga ini ada ini hubungan antara warga negara, agama, dan prinsip HAM ya. Oke, jadi untuk yang pertama ya, untuk Indonesia sendiri itu sudah sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama. Jadi dalam hal ini Indonesia itu
sudah mengenai dalam Undang-Undang dan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu sebagai patokannya. Nah, dalam hal ini dengan adanya negara itu harus dengan tujuan memperhatikan agar gimana umatnya, ya, umat yang di dalam negara itu harus mendapatkan perilakuan hidup yang rukun dan damai. Jadi untuk negara itu tujuannya untuk memastikan warga negaranya. Dan dalam hal ini mungkin saja sering terjadi ya gesekan yang kecil-kecil dari aturan agama dan gesekan dari prinsip-prinsip HAM. Contohnya ini dalam perilakuan kebebasan berbicara dan hak perempuan. Jadi bagaimana agar semuanya ini bisa melibatkan kehidupan yang pasti, ya, rukun damai itu, ya pastinya yang pertama kita perlu adanya dialog terbuka melibatkan semua pihak, dan juga untuk pendekatan agar bisa melibatkan semua pihak itu bagaimana. Nah, caranya ya seperti tadi, kita harus merangkul semua pihak. Jadi dengan adanya itu mungkin saja hubungan ketiga-tiganya itu bisa stabil, ya, sesuai dengan patokan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, jadi untuk materi yang saya paparkan ini kurang lebihnya, kalau masih agak kurang mohon Bapak dosen untuk menambahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.